firman Tuhan jadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 22 Desember 2003. Kitab 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25, demikian firman Tuhan. Perikopnya, Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Repaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal-Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal-Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Repaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Ya. Jadi perikop ini adalah proses perjalanan Daud sebagai raja, mulai dari Yehuda terus ke Yerusalem. Dan pada saat ini orang Filistin yang dulu bersama-sama dengan Daud ketika Saul menjadi raja Israel. Jadi dalam perikop ini adalah Filistin yang dulu, dalam perikop atau dalam kisah Daud ini, orang Filistin ini banyak kali cerita di situ. Kadang dia jadi musuh, kadang dia jadi kawan dia, tergantung situasinya. Dalam perikop ini adalah ketika Daud setelah terpisah dengan orang Filistin pasca kematian Saul. Nah, apa yang kita lihat dalam perikop ini bahwa pertama, ketika Daud menjadi raja. Nah, kenapa orang Filistin ini ingin menangkap Daud? Nah, mungkin karena Filistin ini dulu adalah temannya Daud ini dulu pernah mengungsi ke sana, Filistin. Nah, kenapa dia ingin menangkap Daud? Mungkin ini misi ataupun karena Daud ini dulu pernah menjadi bagian dia, dan mungkin ini ada unsur karena mereka pernah kompromi sehingga pertama ingin menguasai ingin menguasai karena dia pernah berlindung di Filistin, ingin menguasai tanah Israel secara keseluruhan. Tapi bisa juga oleh karena iri. Iri, kok Daud yang begitu kecil mungkin di mata orang Filistin, yang dulu dia minta untuk tinggal di daerahnya, justru sekarang menjadi raja. Dan ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita
ketika ada orang yang berhasil, ada saja orang-orang tertentu yang merasa iri, atau yang mungkin ada orang atau jemaat itu yang berhasil, yang dulu itu dia ya mungkin memohon-mohon untuk mendapat perlindungan dari orang-orang tertentu, tapi kemudian sekarang menjadi orang yang berhasil. Ini juga bisa menjadi timbul satu iri hati, bisa terjadi seperti itu. Nah, bagi orang-orang yang percaya pun bisa mengalami hal yang sama. Ada orang yang ingin menghancurkan gitu ya, ingin menghancurkan, sebagaimana orang Filistin ingin menyerang dan menangkap Raja Daud ini. Tapi kita lihat bagaimana kemudian respon seorang Daud. Nah, dalam perikop ini peperangan yang tidak bisa dihindari gitu ya. Peperangan yang tidak bisa dihindari. Tetapi kalau dalam perikop saat ini mungkin ketika kita ada orang mengintimidasi, ya mungkin bisa kita menghindar gitu ya, tidak usah direspon gitu. Tapi ini kan harus direspon. Artinya bahwa harus dilakukan perlawanan. Nah, dalam perikop ini yang menjadi renungan kita bagaimana Daud itu selalu bertanya kepada Tuhan. Dan bukan cuma bertanya saja, tapi dia melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan. Nah, ini yang menjadi renungan kita. Bagaimana seorang Daud itu bertanya kepada Tuhan dalam hal peperangan. Nah, kita dalam hidup ini kira-kira bertanya nggak kepada Tuhannya dalam setiap peperangan. Peperangan itu adalah dari hari ke sehari gitu ya. Kita berperang untuk mencapai satu masa depan yang lebih baik. Ya. Baik itu masa depan dalam dunia ini, juga masa depan di dalam kehidupan yang akan datang. Ya. Kita saat ini sedang berperang untuk mempersiapkan diri kita untuk bisa duduk di tahta kerajaan Tuhan, itulah sorga damai sejahtera. Bukan tidak. Ya, hanya orang-orang yang tidak punya iman yang melihat kehidupan ini bukan suatu peperangan. Tapi orang-orang yang beriman, hidup ini adalah peperangan. Bagaimana setiap saat kita mengalami tantangan yang selalu orang berupaya, ya bukan cuma orang ya, tapi di balik orang itu ada iblis, setan yang ingin menjatuhkan kita dari tangan Tuhan gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita lihat dalam perikop ini bagaimana kedekatan Tuhan, bagaimana kedekatan Daud dengan Tuhan, maka itu ada selalu hubungan komunikasi. Ya. Dan kita lihat setelah itu, dan dia berhasil, ada kemenangan. Nah, jadi ketika kita melakukan peperangan dalam kehidupan, kalau kita melakukan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, pasti ada kemenangan. Ya, ada kemenangan. Nah, kemenangan di sini kalau dalam kehidupan ini bukan berarti, belum tentu juga dalam arti berhasil dalam arti secara duniawi, tapi secara iman itu sudah ada kemenangan. Ya gitu ya. Artinya kemenangan yang diperjuangkan adalah kemenangan bahwa kita itu adalah milik Tuhan, bukan milik setan. Nah, ini yang kita lihat yang jadi renungan. Bahwa siapapun yang melakukan peperangan dan dia melakukannya itu di dalam sesuai dengan firman Tuhan, ada kemenangan. Nah, lalu ya tentu ini yang seringkali disampaikan di dalam Perjanjian Baru. Ketika orang itu sudah dikuasai oleh iblis kemudian dilepaskan, maka iblis itu tidak akan diam, akan memanggil lebih banyak lagi untuk menguasai tempat itu, ya, untuk menguasai tempat itu atau orang itu. Nah, dalam perikop ini juga kita lihat bagaimana orang Filistin ketika dia kalah, dia tidak berhenti, tapi dia lakukan lagi dengan strategi yang lebih hebat. Dan lagi-lagi Daud bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan firman-Nya, dan itu yang dilakukan Yesus yang dilakukan oleh Daud sesuai dengan firman-Nya, dan
kembali lagi ada kemenangan. Tetapi yang paling penting lagi dalam perikop ini kita lihat bagaimana Tuhan sendiri yang berperang. Nah, makanya kita percaya orang-orang yang benar, orang yang berlindung kepada Tuhan ketika ada musuh yang menyerang, Tuhan sendiri yang melakukan peperangan itu. Tuhan sendiri yang melawan musuh itu. Nah, kita lihat dalam perikop ini, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu. Nah, itu siapa itu? Bunyi derap langkah di puncak pohon itu. Tidak ada manusia di situ. Itulah cara Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang mengatakan dalam perikop ini tadi, bahwa Tuhan sendiri yang melakukannya. Ya. Tuhan sendiri yang melakukan itu. Nah, jadi kalau kita lihat perikop ini, bagaimana Daud merespon dari apa yang dilakukan atau direncanakan orang Filistin ini, persis seperti apa yang dilakukan oleh Yesus di padang gurun. Ketika iblis menawarkan sesuatu, maka Yesus selalu bilang, ada tertulis. Dan selama Yesus mengalami pencobaan itu, dia ada kemenangan. Nah, jadi ada tertulis itu adalah firman Tuhan. Nah, dalam perikop ini juga Daud bagaimana melakukan penyerangan itu seturut dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini perlu ya kita, ya enggak pun semua, tapi paling tidak kita menghafal dan memahaminya. Dan itulah yang kita gunakan dalam perjalanan peperangan kehidupan, baik dalam dunia maupun peperangan rohani, untuk sampai kepada tujuan sorgawi. Ketuahan kalak si megikan kata di bata, dengan semakaikan saya baskilu tak tetap hari. Haleluya. Amin.